Alhamdulillah pemirsa Lentera Hati yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah memaparkan 4 calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu wajhun malihun. Yang kedua lisanun fasihun. Nah, kemudian para pemirsa, tentunya kita sekarang yang ketiga yaitu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira pemirsa? Nah, yuk terus ikutin. Mari kita bersama-sama kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah wajhun malihun. Yang kedua adalah lisanun fasihun. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kolbun. Kolbun. Pemirsa, kolbun tak nakiyun. Kolbun. Kolbun nakiyun. Nakiyun. Oke. Nah, ini yang ketiga. Kolbun nakiyun. Hati yang bersih. Nah, sebelum pemirsa kita menjelaskan, tentunya ketika kita dulu waktu sekolah di SED, Pak pemirsa. Waktu sekolah di SED nih, Pak. Waktu saya sekolah di SMEPE dulu, kan belajar membaca Al-Qur'an nih. Agar apa? Hatinya selalu bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun naqiyun. Nah, qalbun naqiyun. Kalau yang ini adalah pertama adalah wajhun malihun. Nah, wajhun malihun di sini ketika ada huruf jim disukun, kalau waktu disukun itu biasanya namanya kalau kita memberikan nama adalah mati. Ya, mati. Makanya ini dipantulkan. Kalau di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan qalqalatui yajma'uha qadbu jadid bayilladza wasaqnin tur syadi. Masya Allah. Nah, ini kudu dipantulin, nggak boleh dibaca waj. Nah, harus baca wajhun. Nah, nih calon penghuni surganya Allah. Pertama, wajah yang indah, manis senyumannya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, lisanun fasihun adalah lisan yang selalu fasih perkataannya, Masya Allah. Tidak nyakitin tetangga. Kemudian kolbun naqiyun, hati yang bersih. Wa tazkiyatul qulub, hatinya bersih, Masya Allah. Kalau hatinya bersih, nggak pernah nyangka tetangga jelek, Masya Allah. Itu insya Allah. Nah, salah satunya adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau seperti itu bagi kita, ya Allah, bagi orang yang soleh mah mudah. Tapi bagi orang yang toleh, Masya Allah, susahnya minta ampun. Karena apa? Kadang-kadang kita bisa ngomong, kadang-kadang jalanin kayak saya dewek pemirsa, Masya Allah. Kolbun nakiyun. Nah, di sini ada kolbun nakiyun. Kalau di dalam pesantren itu kalau lagi belajar itu kolbun nakiyun. Ini bisa bentuknya na'at man'ut dan juga bisa menjadikan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar kan kaidahnya begini dalam kitab Jurmiyah. Al-mubtada'u wal ismul marfu' 'anil awamil lafziyati. Nah, ini kan apa nakiroh. Biasanya kalau nakiroh itu biasanya na'at man'ut. Ngerti apa kagak, Bu? Ngerti apa kagak? Nah, ya Allah. Kolbun nakiyun, hati yang bersih. Bagaimana sih ketika kita dalam lingkungan ini kan kembalinya kepada mengarahkan orang yang menjadikan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam rumah tangga ini banyak sekali dengan anak, kadang perkataannya orang tua terhadap anak, kadang-kadang nama yang ada di Ragunan bisa keluar. Sebab apa? Mungkin orang tuanya dulunya seperti itu. Tapi ya tidak bisa untuk merujukan bahwa
orang tua kita dulu ngomongnya kotor diikuti nama anaknya, kadang-kadang juga seperti itu. Makanya jangan suka marah sama anak-anak. Anggaplah anak itu adalah calon kanzil jannah, tabungan surga. Masya Allah. Nah kalau punya anak yang soleh, hatinya bersih, siapa orangnya kalau nggak girang? Pemirsa, siapa sih orang tuanya yang nggak senang kalau misalkan anaknya boleh kata hatinya bersih, disuruh, boleh dikatakan mau dalam hal ibadah kepada kedua orang tua. Karena apa? Kewajiban orang tua terhadap anak itu di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada 3. Hakul walid alal walad salasah. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah 3. Pertama, ayuh sinasmahu wa adabahu, memberikan nama yang cakep. Ya Allah, kadang-kadang tetangga kita namanya cakep-cakep banget, Masya Allah. Makanya kalau nggak bisa ngasih nama yang cakep, nanya para guru-guru kita di lingkungan, nama siapa sih yang cakep? Nih kadang-kadang Masya Allah ngikutin tetangga negara, Masya Allah. Namanya kamu siapa? Karena namanya itu membawa berkah, Masya Allah. Apalah arti sebuah nama? Ya Allah, begitu ngasih nama anak kita, Masya Allah. Siapa namanya? Munawir, cakep. Tetangga kita, ya Allah, maaf nih kalau buat contoh buat kita. Maksudnya apa? Kalau memberikan nama, nanya kepada guru-guru kita. Jangan nama singkat. Namanya siapa? Saya Tony. Ngambil dari mana? Al-Quran. Namanya kepanjangan siapa? Saya Tony. Ya jangan begitu. Ya maaf ya Allah. Nah ngasih nama pun juga ngajinya juga harus selesai. Karena apa? Biar nanti bertanya pun juga selesai. Dan kita tidak menguri tahadus binimah pada para alim ulama. Yang sempurna tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangan. Kita berusaha qalbun naqiyun, hati yang bersih. Masya Allah. Nah pemirsa, kalau hati kita sudah bersih, ama suami, ama istri juga ngomongnya enak, didengerin juga enak. Di rumah, ya Allah hatinya bersih, ayang beb mau kemana. Nah kalau manggil ama istri jangan namanya, mohon maaf. Ntar sama suami manggil suaminya pakai namanya. Orangnya udah Masya Allah. Namanya orangnya hitam. Panggil tem-tem hitam. Ya jangan begono ya Allah. Nah makanya kita panggil yang mesra. Nyontoh kepada Rasulullah SAW. Ketika manggil istrinya Siti Aisyah. Panggilan Rasulullah apa? Ya Humairah. Wahai yang kemerah-kemerahan. Pak Ustaz, kan saya nggak merah. Saya kan hitam. Dipanggil. Ya Saudah. Wahai si hitam, atau enggak dipanggil ya Hajar Aswad, kan begitu ya Allah. Batu yang hitam. Artinya apa? Manggil kemesraan dan juga biar hatinya numbuh kembang, hatinya bersih. Secara basaria, secara hubungan manusia dengan manusia, insya Allah menjadi orang-orang yang dicap oleh Allah orang calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 hal ini tentunya pertama wajhun malihun, muka berseri. Lisanun fasihun, Masya Allah lidahnya begitu membaca di rumah, Masya Allah. Di rumah baca Al-Quran udah pakai seninya bagus, makhorijul hurufnya bagus. Terus kemudian baca tajwidnya bagus. Di pojokan sambil habis ibadah baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pas yang betul suaranya bagus yang baca istri. Begitu suaminya pulang Shadaqallahul azim ya, karena udah dehem. You know dehem? Ya Allah, dehem ngerti pakai ngerti dehem ya Allah. Suaminya pulang kerja, begitu istri lagi ibadah. Masya Allah, itulah hati yang ngerti terhadap suaminya. Qalbun naqiyun, Masya Allah. Ini mudah-mudahan motivasi. Jadi sinergi buat kita untuk menghubungkan antara hati yang bersih, lidah yang fasih, kemudian wajah yang berseri-seri. Nah, tentunya para pemirsa yang ada di rumah mungkin ada pertanyaan. Pak Ustadz, ini kalau misalkan membacanya bagaimana kalau menurut secara hukum ilmu tajwid? Nah, makanya konteks dasarnya adalah di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, auzid alaihi
warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran benar-benar harus dengan ilmu tajwid. Nah ini kan misalkan ini kan hadis Pak Ustadz misalkan apakah boleh nggak pakai ilmu tajwid? Boleh, akan tetapi sebaiknya ya memakai. Kalau misalkan memakai ilmu tajwid kan jelas. Jadi artinya khawatir nanti kalau misalkan nggak pas dengan bacaannya artinya pun juga akan berbeda. Pemirsa, ini akan menghantarkan hati yang bersih. Nah kemudian kalau misalkan kalimatnya nanti bacanya salah, nih nanti khawatir. Ini ada titiknya, ini tidak ada titiknya misalkan ya, pemirsa. Ini syakaro, ini sakaro. Nah artinya sudah berbeda. Gara-gara titik di sini akan merubah arti. Kalau yang pertama ini adalah bentuknya bentuk past tense, understand? Bentuknya pasten, bentuk lampau. Syakaro berarti telah bersyukur. Nah kalau yang bawah, sakaro berarti telah mabuk. Nah inilah hati-hati, makanya ketika membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Qalbun taqiyun, qalbun naqiyun. Hati yang bersih nih. Mulai dari apa? Awalnya ibadah, yaitu membacanya yang secara tartil. Itu luar biasa, Masya Allah. Karena apa? Kalau orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, Rasulullah menjelaskan al-mahiru bil Quran ala safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dalam Al-Quran nanti di akhirat bakal bersama dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia seorang hamba umatnya Rasulullah ketika hatinya baik, makanya Allah angkat derajatnya di hadapan Allah. Siapakah? Salah satunya adalah hati yang baik dan didasari dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Para mufassir menjelaskan takwa itu imtithalul awamirillah wajtinabun nawahillah. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk kita cari teman yang hatinya baik, yang bisa mengajak terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mencari teman yang baik? Tentunya wa khullatu sholihina, orang yang selalu berteman atau kumpul dengan orang-orang yang soleh itu, akan tetapi dia langsung akan mengikuti bagaimana orang yang soleh itu menjalankan akhlakul karimah di keseharian harinya. Dan insya Allah inilah menjadikan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di mana saja Anda berada, tentunya di sini ada wajhun malihun. Ingat-ingat, yuk kita berseri. Karena apa? Kondisi wajah yang berseri-seri itu kan agak berat ketika ketika sedang mengalami masalah. Mukanya sama temen juga cemberut, apalagi masalah di rumah, dibawa kerjaan, ya Allah wajahnya udah cemberut aja. Kenapa man? Langsung bisa ngamuk juga. Man, lu mana man ya? Udah gak usah itu kan. Nah, padahal nggak tahu alur ceritanya, itu marahnya sama kita buat pelampiasan. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Masya Allah. Itu saya sebetulnya. Ya Allah, mudah-mudahan ini lisanun fasihun dan insya Allah menjadikan lisan yang fasih. Nah, di sini syakaro dengan sakaro, hati-hati ketika kita hatinya ingin bersih, yuk kita tata dari segi mulai bacaan, bahkan kalau bisa jaga wudhu kita agar kita jangan sampai batal, kemudian bisa menjaga Al-Quran. Qalbun taqiyun, yang insya Allah nanti yang keempat masih ada yang berikutnya. Makanya pemirsa Lentera Hati jangan kemana-mana, tentunya kita selalu ngikutin setelah yang satu ini.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para pemirsa Lentera Hati yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa insya Allah selalu ngikutin mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awal berbicara tentang calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah wajhun mali, yang kedua adalah lisanun fasih, yang ketiga adalah qalbun naqiyun. Nah, warabi'u, dan yang keempat sekarang adalah, nah pemirsa perhatikan, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di 4 golongan ini yang menjadikan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pemirsa, Masya Allah, ini yang keempat yaitu yadun sahiyun. Oke, sahiyun. Oke. Nah, tangan yang dermawan. Masya Allah, sahiyun. Nah, yang keempat ada ketika calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu yadun sahiyun, yaitu tangan yang dermawan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, syahiyun qaribullah qaribum minan nasi qaribum minal jannah ba'idum minan nari. Insyaallah. Nah, pertama, ketika orang yang syahi, orang yang dermawan itu qaribullah. Qaribullah. Pertama adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara pendekatannya? Orang yang dermawan akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita dapat harta dari mana dan dikeluarkan ke mana. Nih, Masya Allah, karena apa? Ada hak orang lain di situ. Sahiyun qaribullah. Orang yang dermawan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nih, yang pertama adalah qaribullah, dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nasi. Wa qaribum minan nasi. Wa qaribum minan nasi. Nah, wa qaribum minan nasi. Nah, yaitu apa? Dekat dengan manusia. Orang yang dermawan banyak saudaranya. Betul apa enggak? Pemirsa, kalau orang yang dermawan, orang yang hartanya banget, dekat dengan manusia itu sehari nyari teman segitu maaf pemirsa, itu gampang banget, Masya Allah. Nih, makanya sahiyun qaribullah, yadun sahiyun, yaitu tangan yang dermawan. Artinya yadul ya khairu yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kadang-kadang ada tetangga lewat, nenek-nenek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Allah, orangnya nggak ada lah, itu siapa yang jawab ya Allah. Nah, Masya Allah tuh, wa qaribum minanas. Secara hubungan basyariah, manusia dengan manusia, jangan sampai kita terbelah dengan hal-hal yang memang dari jauh dengan manusia. Artinya apa? Ketika kita butuh dengan manusia, udah pasti
sealim kayak apapun, kalau tidak mohon kepada Allah, itu nggak bakalan kita dekat dengan manusia. Makanya Rasulullah menjelaskan, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahim yuqbal. Perbanyaklah kalian mohon kepada orang lain. Walaupun nih mohon maaf, doa kalian sudah Allah kabulkan. Akan tetapi mungkin kita dengan seluruh kru yang ada di sini, mungkin doa yang di pojokan yang diterima, atau mungkin yang di depan saya yang diterima, Masya Allah. Karena apa? Secara basariah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala didasari dengan yadun syakhiyun, yaitu tangan yang dermawan. Masya Allah. Nah, salah satunya adalah kita dermawan qoribun minan nas, yaitu wa qoribun minan nas, dekat dengan manusia. Ini adalah kalau misalkan ini ada wawu atof ya, untuk menyambung wa qoribun minan nasi. Qoribun itu termasuk bentuknya ma'tuf alaih, kedudukannya menjadi mudhof, an-nasi adalah mudhofun ilaih. Kalau bahasa Indonesianya adalah bentuk majmuk. Jadi kamar, mandi, ya itu bentuk majmuk. Kalau misalkan kamar aja bentuknya nakiro, belum jelas, makanya belum paham. Kalau misalkan qorib dekat siapa-siapa kan begono. Nah kalau misalkan qorib, oh dekat dengan manusia, berarti kita dekat dengan manusia. Masya Allah. Tuh pertama qoribum minallah wa qoribum minan nas wa qaribum minal jannah. Nah, Masya Allah. Di sini yang ketiga, wa qaribum minal jannati. Masya Allah. Nah, wa qaribum minal jannah. Nah, dekat dengan surga. Artinya apa? Nah, kedermawanan ini janjinya apa? Allah akan mendekatkan. Kemudian dekat dengan manusia. Yang ketiga adalah wa qaribum minal jannah, yaitu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wajhun mali. Nah, ini yang keempat adalah yadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Masya Allah. Kemudian setelah kita dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, yang keempat adalah waba'idum minan nari. Waba'idum. Nah, waba'idum minan nari. Masya Allah. Minan nari. Allah akan menjauhkan dari api neraka. Masya Allah. Nih, kan dalam syair tadi jelaskan, syakhiyun qaribullah qaribum minan nasi qaribum minal jannah ba'idum minan nari. Oi 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 oi. Allah. Itu kalau dengan seni kan jadi indah, Masya Allah. Dulu waktu saya lagi ngaji, itu kan dulu mau jadi dalang kagak jadi. Pengen jadi dalang. Jadi kalau misalkan mau matla'ah atau murojaah, itu misalkan belajar membaca, itu misalkan jurumiyah, Masya Allah, pakai lagu begitu. Karena apa? Kalau dengan seni gampang dimudah, gampang dihafal gitu. Coba kalau misalkan ngaji, ngelegek, itu ngapalinya susah, luar biasa. Contoh, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kalau pakai nada seni, Masya Allah, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dengan seni. Tapi jangan sampai Al-Quran ngikutin seni ngikutin Al-Quran. Atau bagaimana ya? Al-Quran jangan ngikutin seni, tapi yang seni ngikutin Al-Quran. Nah kalau nanti Quran ngikutin seni repot. Lagunya Burung Dadali repot, lagu jadi imam, Masya Allah. Maaf nih, bukan ini karena apa? Dengan seni jadi indah, dengan ilmu jadi mudah. Karena kalau misalkan Al-Quran ngikutin seni, nanti berantakan.
bacanya. Berarti seni harus ngikutin Al-Quran. Kenapa? Wal Quran sebagai imam kita. Masya Allah. Nah, waba'idum minan nari. Orang kalau dijauhkan dari neraka, Masya Allah rasanya adem. Neraka itu bisa bentuknya apa? Masalah. Terhantui masalah tetangga, saudara, gini-gini kan bisa neraka juga. Neraka. Karena apa? Rasul menjelaskan kepada ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah sebagai nerakanya bagi orang-orang yang beriman. Wasidnul kafir, dan neraka apa? Surganya wal jannatu kafir, dan surganya orang-orang kafir. Masya Allah. Dunia ini neraka. Masya Allah. Ini kadang-kadang bentuknya neraka kan belum pernah kelihatan Pak Ustadz. Ya contoh-contoh biar menjadikan persamaan dulu agar kita bisa mengira-ngirakan ketika neraka ternyata panasnya luar biasa. Itu baru gambaran kita bagaimana Allah yang langsung menerjunkan apabila dunia ini sudah digoncang-ganjingkan. Masya Allah. Kan dalam surah Al-Zalzalah ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah digoncang-ganjingkan, gitu. Kalau Al-Qur'annya nggak boleh pakai nada begitu, tapi kalau artinya ya boleh. Apabila bumi digonjang-ganjingkan, boleh. Jangan sampai Quran ngikutin seni. Ntar dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ya Allah. Nah, inilah makanya agar kita jauh dari neraka tentunya berusaha. Kita seorang hamba yang dhaif, seorang hamba yang lemah, apalagi bab masalah ibadahnya masih kurang. Masya Allah. Bagaimana cara untuk mendekatkan, menjadikan calon-calon seperti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, pemirsa Lentera yang selalu setia ngikutin. Pertama, yuk kita koreksi diri kita ketika wudhunya. Pemirsa, ketika wudhunya sudah rapih, bagus, insya Allah ibadahnya akan bagus. Tetapi kalau wudhunya ketika akan sholat rusak, maka sholatnya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wudhu pembuka. Nah, kemudian ketika membaca Fatihah pun juga harus benar. Nah, cara mencari untuk benar bagaimana? Harus talaki dengan guru. Karena apa? Kenasaban atau menjadikan ijazah atau menjadikan turunan ilmu biar nasabnya nyambung sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jangan ngikut-ngikutan, ya Allah, kayak seperti saya masih banyak ngikutin. Tetapi kita punya guru dan mudah-mudahan guru kita termasuk ulama yang boleh katakan ulama sampai ke baginda Nabi besar Muhammad. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, kalau seandainya kita tidak ada ulama, kita nggak bakalan bisa ngaji seperti ini. Mohon maaf. Kalau kita ngikutin Rasulullah, Rasulullah sudah ada, tidak ada. Masya Allah, kita langsung kejauhan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulamalah kepada sampai sekarang, yaitu untuk menunjukkan bahwa kita agar bisa ibadah kepada Allah melalui para guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang bisa membawa kita sampai dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, kemudian kesimpulannya, makanya ketika kita menjadi orang-orang yang calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas barang tentu kita sudah masing-masing koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Yuk koreksi diri kita. Jangan sampai koreksi orang lain. Kita pasti yang tahu dosanya adalah diri kita. Nggak mungkin orang lain yang tahu dosanya kepada diri kita. Yang tahu sholatnya kosong ya kita sendiri. Nggak mungkin. Makanya kan di dalam antara dua sujud itu kan di situ ada doa Robbi firli warhamni wajuburni warfaqni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tuh, apa yang diminta? 8. Pertama, Robbi firli, ya Allah ampunilah aku dosa-dosa. Karena apa? Ingin menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robbi firli warhamni, ya Allah ya Rabb, kasihinilah aku.
Banyak masalah, ya Allah selesaikan ya aku. Ini kalau dalam sholat, hatikan seperti itu. Makanya ketika orang yang khusyuk, ketika orang yang dekat dengan Allah, itu satu persatu berusaha ngerti artinya. Masya Allah. Wajuburni, ini pengaduan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tutupilah aib saya. Yang tahu aib kita adalah diri kita. Ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Robbi firli warhamni wajuburni warfa'ni, ya Allah angkat kami ya Allah ya Rabb dalam hal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah mengangkat, ketika Allah sudah mau hambanya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia tidak akan bisa untuk menghalang-halangi kepada kita. Nah, setebal apapun kita akan dihalangi, tetap kalau Allah sudah mau, makanya kun fayakun, pasti Allah akan jadikan kepada kita. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Nah, setelah kita mengetahui tentang hal itu, tentunya pertama tadi dalam permohonan dalam ibadah kita untuk menuju qalb wa qaribum minal jannah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika membaca warfa'ni wajuburni warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni, ya Allah berilah kami rizki. Nah, ini mohon langsung. Makanya jangan bersandar kepada manusia, sandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sandar kepada manusia, tunggu penyesalannya. Ya Allah, kalau janji Allah itu nggak bakalan meleset. Masya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah berjanji itu tidak pernah akan meleset. Beda dengan janji kita. Masya Allah, janji kadang-kadang sama istri aja bohong juga. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan inilah menjadikan motivasi buat kita semuanya. Kemudian setelah wajuburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wahdini, ya Allah berilah petunjuk terhadap kita ya Allah yang masih awam, yang masih bodoh. Berilah petunjuk. Kan di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu siapa? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai. Masya Allah. Kemudian wa'afini wa'fu'ani. Wa'fu'ani, ya Allah ampunilah dosa kami yang tadinya. Nih perbedaan antara Robbi firli dengan wa'fu'ani. Kalau Robbi firli, Allah memberikan ampun kepada kita masih ada bekasnya. Tapi kalau wa'fu'ani, Allah mengampuni kepada kita, kotorannya udah nggak kelihatan. Masya Allah. Nah, ada kayak seperti tilawah dengan kiroah. Kalau tilawah itu kan membacanya menghayati isi-isinya. Nah, kemudian Robbi firli dan wa'fu'ani sama-sama artinya ampunan. Akan tetapi kalau Robbi firli masih ada kotoran. Contoh misalkan ketika ada kotoran kita hapus ya, dihapus masih ada bekasnya. Tapi kalau wa'fu'ani kotorannya sudah bersih, tempatnya juga sudah bersih. Nih makanya insya Allah ini menjadikan pegangan buat kita. Pertama, ketika kita ingin jadi calon surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah wajhun mali, lisanun fasi, qalbun naqiyun. Yang keempat adalah yadun syakhiyun, yang dermawan. Nah, kemudian ketika ingin mendapatkan seperti ini, berusaha ngikutin contoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan kita sehari-harinya kalau bisa jangan sampai putus batal wudhu kita. Ketika lagi membasuh muka, begitu membaca ada nawaitul wudhu alirofil hadasil aswari fardulillahi ta'ala. Masya Allah. Itulah kita hatinya niat dalam hati. Ya Allah, saya niat.